Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Minggu 12 Mei 2024. Dipilih untuk memiliki. Kutipan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Sobat Katolikana, beberapa tahun silam ketika saya masih aktif bekerja di sebuah perusahaan, saya teringat sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh manajer SDM di perusahaan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara merekrut dan memilih seorang OB atau office boy yang sesuai dengan kriteria perusahaan ini? Dia melontarkan pertanyaan tersebut di akhir suatu rapat menjelang akhir tahun. Tentu sebagian orang yang hadir saat itu sedikit bertanya-tanya, mengapa seorang manajer SDM melontarkan pertanyaan demikian? Sedangkan semua orang tahu bahwa tugas merekrut karyawan menjadi tanggung jawabnya sebagai manajer SDM. Usut punya usut, ternyata perusahaan ini menerapkan konsep engagement employee, suatu praktek bagaimana setiap orang dalam perusahaan ikut berkontribusi, tidak hanya sampai level memuaskan orang lain, tetapi punya rasa memiliki yang mendalam terhadap perusahaan. Dan hal itu juga menyangkut tanggung jawab beserta kepedulian terhadap orang dan lingkungan sekitarnya. Dan patut diakui, dengan penerapan konsep ini ada peningkatan kinerja setelah strategi rasa memiliki ini digulirkan, sehingga setiap orang yang berkontribusi baik dari segi pengalaman maupun pengetahuan, merasa naik kelas dalam pencapaian kinerja setiap individu. Sobat Katolikana, bacaan hari ini sungguh memberikan inspirasi batin yang mendalam. Bagaimana kita menjadi siap dipilih sebagai pelayan Tuhan? Mampukah kita menjadi pelayan yang sanggup melayani Tuhan dan sesama? Apakah kita juga siap menjadi pribadi yang tidak sekedar membuat pelayanan yang serba menyenangkan bagi sesama di gereja, keluarga, di tempat bekerja, atau di masyarakat? Di sisi lain, kita harus membuka hati dan pikiran agar dapat menjadi pelayan yang memiliki rasa memiliki serta merawat kualitas dalam relasi dengan Tuhan, sesama, diri sendiri, serta dengan ciptaan Tuhan lainnya. Pendek kata, apakah kita sudah siap dan berani dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan hidup dengan pola seperti itu? Sobat Katolikana, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita memantaskan diri pribadi agar mau dan mampu berkiprah sebagai pelayan gereja yang siap dipilih dan diutus. Dengan demikian, kita bisa mengemban dan mewujudkan cita-cita luhur Sang Juru Selamat, sebagaimana para murid meneruskan ajarannya. Sungguh, Bapa di surga senantiasa mengenal hati kita masing-masing dan memilih kita serta memberikan daya transformasi agar kita mampu menjadi pribadi yang mudah dibentuk olehnya, menjadi pelayan yang siap melayani siapapun dengan iman, pengharapan, dan kasih.
Dan tentunya kasih merupakan hal yang terbesar yang harus terus kita upayakan sebagai landasan jiwa dan raga agar layak dan pantas di hadapannya. Sobat Katolikana, mari kita tinggalkan zona nyaman yang penuh kesesatan dan dosa untuk menjadi anak-anak terang. Kita telah dianugerahi sejumlah talenta guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kita agar berbuah kekudusan dan berkelimpahan. Dengan demikian, kita menjadi pilihannya yang dapat dipercaya dan siap hidup bermisi sebagai saksi-saksinya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, inilah kami yang siap Engkau pilih dan siap diutus dengan berdasarkan kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.